Hai hai hai. Halo semuanya, video saya kali ini membahas tentang instalasi dari Moodle. Nah, ini videonya kita mulai dari install Exam sampai install Moodle menjadi sebuah learning ya teman-teman. Nah, kita mulai. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita download Examnya terlebih dahulu. Exam yang kita gunakan adalah Exam versi 7.3.40. Oke, kita download Examnya. Lalu kita tunggu proses mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, ini udah mau selesai. Nah, kalau menemukan Windows Security kayak gini, kita pilih Alto aja. Nah, ini prosesnya install, next aja ya di sini ya. Kita tunggu proses penginstalannya selesai. Nah, ini sudah mau finish. Ya, ini kita finish aja ya. Kita pilih finish. Nah, jika sudah finish, lalu kita klik di My Computer. Kita klik Exam di My Computer, lalu kita pilih Start di Apache, kita pilih Start juga di MySQL. Nah, jika muncul Windows Security, kalian allow skip aja ya. Lalu kita minimize aja ya Exam control panelnya. Di dalam proses penginstalan Moodle, pastikan Appearance dan MySQL-nya itu hidup ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pergi ke browser. Di browser kita klik localhost/Moodle. Nah, di sini kita pilih Moodle yang sesuai dengan examnya kita ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai menginstal Moodle-nya, kita langsung pergi ke Windows Explorer ya teman-teman. Kita buka di Windows Explorer, kita ekstrak Moodle-nya dulu. Extract files. Ini di oke aja ya. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai mengekstraknya, kita buka file Moodle yang telah kita ekstrak tadi. Lalu kita klik server, lalu kita klik Moodle, kita copy paste kan ke datanya Exam. Kita cari dulu data Exam ya di data C. Kita klik Exam, kita cari htdoc di sini. Lalu kita kopikan di sini. Copy paste kan di sini. Nah, jika sudah selesai, maka nanti kita langsung buka browser aja. Di sini saya menggunakan browsernya Google ya, Google Chrome. Klik aja localhost/Moodle atau http localhost Moodle. Nah, dia menampilkan menu installation. Di sini kita next aja karena ini proses installation ke Moodle-nya. Ya, kita pilih next semua. Ini datanya tidak perlu kita isi. Kita next aja karena nanti itu akan kita edit di temp. Nah, sebenarnya proses installation ini agak lama dia karena tergantung spek dari komputer kita juga ya teman-teman. Ini kita continue aja. Nah, lalu setelah itu kita diarahkan ke menu
installation Moodle plugin. Nah, ini ada satu yang masih merah di ceknya. Kita pastikan dulu bahwa tidak ada yang merah ya dari pluginnya. Ini di PHP extension.ini masih merah tadi ya, ceknya tuh belum berwarna kuning. Jadi kita copy pastekan extension php.ini, kita copy pastekan ke di menu Apache, menu config, lalu kita pilih php.ini, lalu kita copy pastekan ke yang paling bawah ya teman-teman. Kita copy pastekan ke paling bawah ini. Nah, kita enter 2 kali ya biar ada spasi, lalu kita copy paste ke sini. Jangan lupa teman-teman, ini di save ya. Kalau kita save, kita Ctrl S atau kita save ya. Nah, mari kita lihat apakah dia berhasil. Mari kita cek. Nah, setelah kita refresh, ternyata dia masih berwarna merah, dia belum aktif. Jadi solusinya adalah kita pancing dulu examnya. Mungkin exam dari Apache-nya perlu kita refresh, kita hidup ulang lagi ya. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Oke. Jika sudah, kita pergi ke browsernya, kita refresh lagi. Nah, dia sudah berwarna kuning. Jika sudah berwarna kuning atau orange seperti ini, dapat dipastikan dia sudah aktif semua ya. Lalu kita pilih continue aja ya teman-teman. Nah, ini adalah proses dari installation plugin tadi ya. Nah, jika sudah, dia meminta data seperti ini ya. Ini data general namanya. Nah, kita isi aja ya buat data kita. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa tanda seru yang berwarna merah itu wajib kita isi. Nah, email yang kita gunakan harus email yang aktif, karena ini adalah email si adminnya ya yang kita masukkan di sini. Oke, di sini kita menggunakan email saya. Nah, icon yang berwarna biru, icon tanda tanya itu wajib juga diisi. Cuman icon yang tanda tanya berwarna biru itu biasanya datanya menyesuaikan aja. Contohnya data yang ini, allow everyone to see my email address. Ini itu sebuah opsi ya teman-teman. Apakah kita mau memunculkan email kita untuk semua orang, ataukah email kita ini private untuk diri kita sendiri, atau untuk beberapa orang saja. Oke, kita pilih allow everyone to see my email. Oke. Nah, jika datanya sudah lengkap, kita langsung update properties ya teman-teman. Nah, di sini ada yang saya lupa kan, saya belum memasukkan passwordnya. Nah, dalam pembuatan passwordnya dia harus berupa angka, huruf kecil, huruf besar, dan tanda baca ya teman-teman. Dan password ini itu wajib kita ingat, karena password ini yang membuka akses kita ke Moodle kita nantinya ya. Nah, jika sudah selesai kita pilih upload properties. Nah, jika sudah, dia langsung ke menu form pack setting ya teman-teman. Di sini kita isi nama kita, nama si adminnya ya. Nah, sini kita isi nama saya. Nah, di sini kita isi nama panjangnya kita, full seat name itu nama panjang, dan short name for set itu atau nama pendek kita, atau nama tag kita, nama panggilan kita ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah aja.
Di sini dia meminta email kita ulang, kita tulis email kita ulang ya teman-teman, email yang kita gunakan sebagai admin. Oke, kita isi email kita, kita pilih save change aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita edit aja dan kita download tema yang mau kita gunakan. Kita download tema aja. Nah, ini kita next aja atau kita pilih preview saja ya. Ini petunjuknya teman-teman, petunjuk penggunaan dari Moodle-nya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita download theme. Kita klik di browser, pilih http download moodle.org. Oke. Nah, ini proses ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih extension Moodle. Nah, di extension Moodle ini kita pilih theme. Lalu setelah muncul temnya, kita pilih theme yang sesuai dengan Moodle-nya kita. Dia harus menyesuaikan versi Moodle-nya kita ya teman-teman, baru mau dipasang di Moodle-nya kita. Harus sesuai ya, kita menggunakan Moodle 3.8, jadi kita harus mencari theme yang 3.8 juga. Oke, di sini saya memilih tema move. Oke, kita cari tema move terlebih dahulu. Oke. Nah, kita cari versi 3.8-nya ya teman-teman. Kita klik di 3.8. Nah, ini tema move. Kita langsung pergi ke download aja. Udah kita download. Jika sudah selesai menginstal theme, kita langsung pergi ke menu dashboard di browser. Kita klik set administrator. Terus di sini kita cari menu plugin. Nah, pluginnya di situ. Terus kita klik install plugin di pluginnya. Terus setelah itu kita install plugin for zip file. Nah, di sini kita pilih cross add file aja ya teman-teman. Terus setelah itu kita pilih upload file ya teman-teman. Terus ini tidak perlu kita isi, kita langsung pergi ke cross file. Nah, kita pilih cross file. Kita cari file theme yang telah kita download tadi, kita open aja. Kita upload this, ini tidak perlu kita isi. Terus pilih, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Terus kita pilih install plugin for the zip file. Ini proses installation ya teman-teman. Nah, setelah selesai, ini menu continue, kita pilih continue aja ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya ke menu server check ya teman-teman. Di sini hanya memastikan apakah theme kita itu ada yang error atau tidak. Ini tidak ada yang error ya teman-teman. Jika tidak ada yang error, kita pilih continue aja ya. Nah, di sini kita langsung pilih upgrade model database. Nah, ini proses finish ya teman-teman. Oke, kita klik aja upgrade model database now. Nah, di sini kita pilih continue aja ya teman-teman. Setelah itu kita pilih save change. Nah, proses pemasangannya kita klik di arrange. Terus kita scroll ke bawah. Kita pilih theme selector.
Nah, setelah muncul menu select division, terus kita scroll bawah. Di sini ada pilihan Changer theme. Nah, kita pilih Changer theme. Terus kita scroll ke bawah, kita pilih use theme yang di move-nya ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita pilih continue. Oke. Nah, kita ingin mengubah nama dari e-learning ini. Nah, kita ingin mengubah ini ya teman-teman. Nah, caranya begini, kita klik slide administrator. Nah, di slide administrator ini kita pilih slide administrator. Kita scroll ke bawah. Nah, setelah kita scroll ke bawah, kita pilih from pack setting. Di from pack-nya. Terus kita klik. Nah, di sini kita tulis nama dari learning yang mau kita kembangkan ya teman-teman. Di sini saya ingin mengembangkan learning TKJ, mata pelajaran yang saya ampuh atau jurusan yang saya ampuh. Di sini kita tuliskan saja TKJ ya teman-teman. Nah, full sheet name ini nama panjang dari kelasnya kita. Short name for set itu nama pendeknya ya teman-teman. Nah, sini saya tulis TKJ aja. Teknik komunikasi dan jaringan. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah. Terus kita pilih Save Changer. Nah, setelah kita klik Save Changer, nah di sini sudah berubah ya teman-teman. Selamat datang di kelas TKJ-nya Miss Elis. Itu yang nama full sheet name-nya tadi, ya nama pendeknya di situ ya, teknik komunikasi dan jaringan. Terus kita ingin menambahkan logo di sini. Nah, kita klik slide administrator, kita pilih appearance, kita scroll ke bawah, terus di theme-nya kita pilih move. Nah, kita klik move. Nah, di move ini, nah di sini kita tambahkan di logos. Kita klik logos, terus kita course file, terus kita cari logo yang mau kita masukkan ya teman-teman. Nah, lalu kita upload. Terus kita scroll ke bawah. Nah, setelah itu kita save changer. Nah, dia sudah menampilkan logonya kita tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita ingin membuat kelas. Nah, di sini kita klik manajemen kursus and categories. Di manajemen kursus and categories ini kita create new kategori. Nah, ini kategori kelasnya kita ya teman-teman. Di sini kita pilih top. Di sini kelas yang kita ajarkan atau jurusan yang kita ajarkan. Ya, saya di sini berfokus pada jurusan TKJ ya teman-teman, teknik komunikasi dan jaringan. Jika sudah, save changer aja ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin membuat kursusnya. Kursusnya itu dalam jurusan TKJ itu mata pelajarannya. Mata pelajaran yang mau saya ampuh di sini adalah, kita tulis di sini ya teman-teman. Kita ingin menambahkan mata pelajaran yang kita ampuh, kita klik create new courses.
Setelah itu kita tulis nama mata pelajaran yang kita ampu. Di sini saya mengampu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, terus kita scroll ke bawah. Terus di sini, nah, itu tidak perlu kita isi ya teman-teman. Data ini menyesuaikan saja. Ini tergantung banyaknya materinya kita ya teman-teman. Di atas kita pilih September. Nah, ini kelas yang saya buat. Terus saya mau tambahkan lagi mata pelajarannya. Nah, sekarang mata pelajaran yang kedua yang saya ampuh adalah desain grafis ya teman-teman. Tidak lupa kita tambahkan kelas di sini. Saya mengajar di kelas 10. Terus ini nama singkatnya. Sorry ada yang salah. Desain. Ini saya singkat aja ya teman-teman. Jadi desain grafis DGS. Oke. Nah, jika sudah, kita lakukan seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, kita save and return. Nah, di sini kelasnya ada 2 dan kita klik go aja ya. Kita pergi ke home. Nah, ini adalah mata pelajaran yang saya ampu di kelas TKJ ya teman-teman. Oke, inilah tampilan dari kelas. Nah, sekarang kita ingin memasukkan akun siswa kita ke learningnya kita. Kita klik users, terus add new user. Nah, di sini kita klik nama dari siswanya kita. Kita menggunakan nama Rizky. Nah, di sini ada passwordnya berupa angka, huruf kecil, huruf besar, dan tanda baca teman-teman. Dia harus 8. First name, nama depan, kita tulis Rizky. Terus surname-nya, nama belakangnya Pratama. Oke, di sini emailnya si siswa ya teman-teman. Oke, kita buat sembarangan aja karena ini buat belajar ya. Terus kita scroll ke bawah, kita pilih create use. Nah, sudah ada nama siswa kita ya teman-teman. Nah, ini siswa-siswa saya tambahkan 3. Selanjutnya kita mengubah gambar dari mata pelajaran yang kita ampu ini teman-teman. Kita klik slide administrator, pilih ke manajemen kursus kategoris. Terus di kursus kategoris ini kita edit. Nah, ini kita ubah ya teman-teman. Kita cari filenya. Sebentar, terus bawah. Kita klik filenya, kita delete. Nah, oke. Jadi delete. Terus kita masukkan di cross file. Terus kita cari gambar yang ingin
kita pakai. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, ini gambar yang saya gunakan. Terus kita save and return. Nah, gambarnya sudah berubah ya teman-teman. Nah, terus kita ingin membuat absen ya teman-teman. Kita klik pada kelas yang ingin kita buat absen. Pada setiap kelas dia memiliki satu absen tersendiri ya teman-teman. Nah, dalam absensi ini biasanya dia diletak paling atas. Nah, ini adalah topik-topik atau pembahasan dalam learningnya kita dalam satu mata pelajaran ya teman-teman. Nah, ini minggu pertama pertemuannya. Nah, cara membuat absen, di sini absennya kita letak di paling atas. Nah, caranya di samping kanan ada menu edit. Terus ini kita edit di pertemuan pertamanya. Kita buat absennya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih di ADD and activity or resolution ini tidak ada attendance-nya ya teman-teman. Maka jika tidak ada attendance-nya, kita harus download di Moodle ya teman-teman. Nah, caranya kita pergi ke browser, kita download Moodle org ya teman-teman. Lalu kita klik download Moodle org. Terus kita scroll ke bawah, di extension Moodle kita pilih activities. Nah, terus di sini kita download absen tadi ya teman-teman. Terus kita cari attendance-nya ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, ini attendance-nya, kita cari versi dari Moodle-nya kita ya teman-teman. Oke, kita klik 3.8, kita download. Nah, jika sudah selesai kita mendownloadnya, nah maka perlu kita ekstrak di set administrator ya teman-teman. Nah, di set administrator ini kita pilih plugin, kita pilih install plugin. Saya sambil ngerekam. Nah, di sini kita cross file. Nah, kita cari attendance-nya tadi ya teman-teman. Perlu kita ketahui teman-teman, tempat menginstal segala sesuatu di Moodle itu ada di menu plugin, di install plugin ya teman-teman. Oke, nah setelah itu kita lanjut aja ya teman-teman. Setelah itu kita continue. Nah, ini memastikan aja ya teman-teman, server check ini memastikan bahwa tidak ada yang error dari program attendance-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih continue aja ya. Nah, jika sudah selesai kita pilih update Moodle database now ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai menginstal attendance-nya, kita pergi ke menu yang tadi ya teman-teman, di kelas yang mau kita buat absennya. Nah, kita pergi ke menu tadi ya teman-teman, di ADD and activity or resolution ini ya teman-teman. Nah, di sini kita cari attendance-nya. Nah, kita ADD. Nah, ini kita isi dari nama attendance-nya kita.
Karena kita mau build absen, di sini kita isi absen siswa. Oke. Kita scroll ke bawah. Terus kita pilih save and display. Nah, ini adalah kapan kelas kita dimulai ya teman-teman, dan kapan kelas kita itu berakhir. Misalnya kita mulainya tanggal 15 Mei sampai tanggal 21 Mei. Nah, begitu ya teman-teman. ADDN session. Nah, di ADDN session ini, waktu dari absensi kita. Misalnya kita mau mulai absensi kita sampai dimulainya itu misalnya jam 8 pagi. Kita mulai kelasnya 8 pagi. Terus batas absennya itu sampai jam 2. Nah, di multiple session ini tuh hari-hari apa aja gitu, maksudnya kelas yang kita ajarkan itu tuh hari apa aja. Misalkan kelasnya kita itu hanya hari Minggu, berarti kita centang hari Minggu aja gitu. Nah, ini tuh batas waktu dari kelasnya kita. Ini kita pilih bulan. Nih, kita tidak perlu ganti tanggalnya, tapi ini kita pilih bulannya, misalnya Agustus. Nah, kelas kita itu berakhir pada bulan Agustus. Oke, sini kita pilih. Nah, setelah itu student recording ini kita centang. Ini kita pilih disable, dilihat semua orang. Terus kita tidak perlu. Terus ini kita pilih ADD aja ya teman-teman. Nah, ini absennya sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita mulai kelasnya dari bulan Mei tanggal 22 sampai bulan Agustus tadi ya, 17 Agustus tadi ya teman-teman. Nah, sekian video tutorial dari saya mengenai Moodle, dari menginstal sampai mengeditnya ya teman-teman. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit, terima kasih.